Assalamualaikum Lur, apa kabar semuanya? Semoga sehat semuanya ya. Lur, hari ini MUI Family sedang berada di Institut Teknologi PLN Lur. Lokasinya ada di Duri Kosambi, Kembangan. Hari ini MUI Family akan mencoba untuk mewawancarai orang yang sangat luar biasa Lur. Guru MUI Family, sahabat MUI Family, dan beliau termasuk guru besar atau pakar ketenagalistrikan nasional, dan saat ini beliau dipercaya oleh PLN untuk jadi rektor IT PLN Lur. Ya, beliau namanya Pak Prof Iwa Garnewa, dan rencananya MUI Family akan mewawancarai beliau Lur terkait istilahnya transformasi STT PLN menjadi IT PLN Lur, karena ini sangat luar biasa sekali Lur keberhasilannya. Nggak semua kampus dari sekolah tinggi menjadi institut itu bisa ditempuh dalam waktu yang cukup cepat Lur, tapi waktu yang lama, dan beliau melaksanakan itu dengan waktu yang sangat cepat Lur. Oke Lur, lanjut Lur. Sebelum kita mewawancarai beliau, jangan lupa ditunggu Lur untuk pengembangan channel video MUI Family. Jangan lupa Lur ya, tonton videonya sampai habis ya, pencet tombol merah Lur subscribe-nya ya, pencet like-nya, tekan lonceng, dan komen yang positif Lur, komen yang positif. Oke Lur, kita lanjut Lur ke Pak Prof Iwa Garnewa. Lanjut. Pak Prof, perkenalkan, kami dari channel MUI Family mau menanyakan terkait transformasi STT PLN atau Sekolah Tinggi Teknik PLN menjadi Institut Teknologi PLN ini seperti apa Pak Prof? Ya, dan ditempuh dalam jangka waktu berapa lama?
Silakan Pak Prof. Makasih. Lur Muhyi. Lur itu sedulur. Lur Muhyi. Begini, memang merubah dari STT menjadi IT bisa saja adalah sesuatu yang bisa disebut kategori mudah, bisa juga disebut susah. Kita harus melihat dulu mengapa kita lakukan perubahan itu. Saya melihat ketika saya menjabat jadi dulu namanya ketua STT PLN, saya melihat dulu kekuatan daripada STT PLN ini. Karena saya tidak dengan cepat memikirkan harus berubah jadi IT PLN atau Institut Teknologi PLN, tapi saya lihat kekuatan dulu. Setelah saya melihat kekuatannya dan saya merasa bahwa mempunyai kecukupan, ya, mempunyai kecukupan kemampuan, dan kemudian kemampuan itu macam-macam, saya kira mulai di SDM, sarana prasarana, laboratorium, perpustakaan, dan kemudian juga adalah potensi ke depan. Lulusan kita mau dibawa kemana? Jadi semuanya saya pelajari, setelah saya pelajari baru saya putuskan. Pilihannya ada dua, menjadi institut teknologi atau menjadi universitas. Nah, banyak orang barangkali ingin memimpikan menjadi universitas, tapi saya tidak. Saya berpikir bahwa kita harus mempunyai suatu perguruan tinggi yang fokus terhadap keilmuannya. Visi kami dulu adalah mengembangkan energi dan ketenaga listrikan. Namun, apakah itu cukup? Sebetulnya cukup. Tapi kami ingin tidak hanya ketenaga listrikan, tapi kita lebih jauh lagi menjadi energi dan teknologi. Jadi kita buat dulu visinya dulu. Nah, baru berpikir tentang apakah perlu berubah atau tidak. Kenapa kita harus berubah? Karena di situ ada bicara keleluasaan daripada Institut Teknologi atau STT PLN. Sekolah Tinggi Teknik PLN atau STT PLN itu adalah di bawahnya di situ adalah departemen-departemen secara struktural seperti itu. Sehingga departemen-departemen itu ada keterbatasan. Andai kata saya ingin mengembangkan satu prodi baru gitu ya menjadi departemen, bayangkan kalau kita kembangkan menjadi 15, maka secara struktur itu adalah dari ketua langsung departemen terlalu luas. Sehingga saya pikir agar organisasinya lebih baik dan ada keluasan pengembangan, maka dirubahlah menjadi Institut Teknologi PLN, di mana Institut Teknologi PLN turunannya menjadi fakultas. Fakultas muncul prodi, sehingga dengan mudah pengembangan itu. Dan kemudian juga perlu diketahui bahwa bicara transformasi sekarang ini, sekat-sekat antar prodi itu semakin dekat. Jadi sekat-sekatnya sudah mulai hilang. Sehingga agar luas maka adalah bahwa pengembangan prodi itu di dalam satu fakultas itu tidak terlalu cukup luas lah. Contohnya adalah bahwa kami mengembangkan atau fakultas kami mengembangkan fakultas teknologi dan bisnis energi. Di situ ada bisnis, di situ ada energi, ada teknologi. Gitu. Satu sisi teknologi, satu bisnis, itu adalah salah satu bagian transformasi dari Institut Teknologi PLN. Demikian juga kita ketahui bahwa tenaga listrik nasional membutuhkan dengan program yang besar, membutuhkan SDM yang besar. Maka kemudian juga adanya renewable energy, maka fakultas itu sekarang kami mempunyai fakultas ketenagalistrikan dari renewable energy. Jadi semakin pengembangannya lebih mudah. Itu dasar pemikiran mengapa keinginan berubah menjadi Institut Teknologi PLN. Saya lupa saya tambahkan lagi, kita juga punya fakultas sekarang tuh namanya Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan. Di sisi lain informatika mempunyai Fakultas Telematika Energi. Sehingga dengan menjadi institut tadi kami bisa mengembangkan atau lebih tepat membangun suatu fakultas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Itu background mengapa kita merubah STT menjadi Institut Teknologi PLN. Nah, lalu pertanyaannya adalah bahwa berapa lama kita lakukan? Tentu adalah bahwa ini bergantung terhadap peraturan yang diberikan oleh Dikti. Dalam hal ini kita ada di Jakarta LL Dikti 3. Lalu kita bertanya, kita berkonsultasi, lalu kita lihat bahwa persyaratan itu. Jadi intinya kecepatan itu adalah mempersiapkan persyaratan yang dibutuhkan untuk peningkatan STT menjadi IT. Sebetulnya kalau secara infrastruktur, SDM, kemudian juga prodi yang ada yang sudah berkembang, harusnya STT sudah bisa memenuhi IT PLN. Tetapi kita tetap harus melalui prosedur atau birokrasi yang dikeluarkan oleh aturan oleh pemerintah khususnya Dikti. Nah, tentu saya mengundang tim, untuk itu saya membentuk tim khusus untuk perubahan STT dengan IT ini. Dan saya langsung juga memonitor langsung, sehingga kebutuhan, persyaratan, kemudian transformasinya. Karena di dalam proses itu ditanyakan juga mengenai visi misi yang baru dan mengapa kita ingin merubahnya. Inilah yang saya sampaikan, bahwa kita ingin membangun SDM
yang sesuai dengan visi kita adalah energi dan teknologi. Nah, di dalam proses itu akhirnya alhamdulillah saya kurang lebih 6 bulan yang tadinya bukan tahun ini yang yang dirubah masih beberapa tahun. Ini alhamdulillah dengan cepat akhirnya kita merubah, bertransformasi dari Sekolah Tinggi Teknik PLN menjadi Institut Teknik PLN. Nah, jadi sebetulnya yang diperlukan di dalam semangat itu atau perubahan itu bukan hanya ingin merubah semata STT menjadi IT PLN, tetapi adalah merubah, mentransformasi. Semua semangatnya berubah, bukan hanya nama STT menjadi IT gitu ya, tetapi juga visinya, misinya juga kita mungkin bukan berubah secara total, tetapi ada modifikasi dielaborasi mengikuti perkembangan zaman. Kemudian juga adalah kita menyiapkan ke depan ini seperti apa Institut Teknik PLN. Itu yang paling penting. Termasuk juga di dalamnya yang saya perlu sampaikan juga adalah bahwa ini perguruan tinggi. Perguruan tinggi ini mempunyai misinya 3, adalah pendidikan dan pengajarannya. Kemudian kedua penelitian, kemudian yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat yang disebut di dalam perguruan tinggi. Jadi core-nya itulah yang terus ditransformasikan yang ke lebih baik. Seperti itu, Lur Muhyi, yang bisa saya sampaikan tentang perubahan STT menjadi IT PLN. Pertanyaan yang kedua Pak Prof. Pak Prof ini kan guru besar tenaga listrik dari Universitas Indonesia dan pakar ketenaga listrikan nasional. Dan saya mengenal Pak Prof sudah lama banget jadi mahasiswanya Pak Prof ya. Terus saya istilahnya berkolaborasi dengan Pak Prof untuk seminar-seminar ketenaga listrikan, baik pada saat saya di kantor lama di PT PLN Persero maupun istilahnya di organisasi kampus. Yang ingin saya tanyain Pak Prof di sini adalah apa sih yang menjadi istilahnya Pak Prof sehingga mau ditunjuk menjadi rektor PLN? Alasannya apa Pak Prof? Ya, mungkin bisa dijelaskan Pak Prof. Begini, saya memang guru besar di Universitas Indonesia di Fakultas Teknik, dan saya sudah cukup lama, hampir bekerja di UI, hampir 29 tahunan lah. Dan saya kira saya sudah mencoba memberikan kontribusi terhadap UI, dan saya berpikir akhirnya begini, bahwa apakah saya cukup di UI, di mana UI banyak yang mempunyai kepintaran lah, kepandaian yang tinggi, dan saya juga ingin memberikan sebagian pemikiran saya kepada masyarakat gitu ya. Itu yang pertama, kepada masyarakat, maksudnya perguruan tinggi yang di luar dari UI. Artinya kalau UI yang sesuatu yang sudah lebih lebih stabil atau sudah lebih matur lah. Sementara barangkali yang di luar UI barangkali masih membutuhkan model seperti saya. Jadi kami bersambut bahwa di institut waktu itu STT PLN sedang mencari ketuanya, dan saya bersedia. Jadi kira itu satu mengapa saya mau. Yang kedua adalah saya berpikir begini, ketika program 35.000 megawatt dicanangkan, dalam pikiran saya, otak saya adalah di situ perlu SDM. Kayaknya tidak tepat satu saat masa di dalam satu pekerjaan itu ke depan itu adalah bahwa SDM-nya dari Indonesia 1 orang, dari luar 2-3 orang. Apa artinya? Bahwa ketika program besar dicanangkan, maka bukan hanya proyeknya yang dikembangkan, tetapi SDM-nya. Nah, saya lalu berpikir SDM 35.000 megawatt dengan best praktik katakanlah 2 mega membutuhkan 1 engineer, maka kita membutuhkan 17.500 engineer, mulai dari perencana, kontraktor, operasi, pemeliharaan, dan sebagainya. Maka membutuhkan kita SDM yang banyak. Lalu pertanyaannya, apakah saya sebagai UI bisa nggak menelurkan itu di UI? Saya hitung sedikit UI. Lalu saya banding lagi dengan di tempat perguruan tinggi negeri yang lain, sedikit kita berkontribusi terhadap SDM itu. Lalu saya lihat di mana yang mungkin saya bisa mendorong itu lebih besar lagi. Nah, ada namanya PLN, ada STT PLN. Harusnya ini adalah salah satu yang menghasilkan SDM yang cukup banyak untuk mengisi kekosongan itu. Kalau di negeri ada keterbatasannya, kuotanya terbatas untuk penerimaan. Kalau di swasta tidak ada keterbatasan. Saya khawatir itu, sehingga saya berpikir, baiklah saya bersedia untuk mencoba mengembangkan. Tentu mengembangkan itu atau menumbuh kembangkan SDM itu bukan sekedar kuantitas, tetapi saya juga berpikir kualitas tentunya. Nah, saya melihat sekali lagi SDM di STT PLN, kemudian infrastrukturnya, sarananya. Wah, saya berpikir ini saya bisa kembangkan. Maka balik lagi tadi, agar lebih luas lagi mengikuti perkembangan zaman, wah harus segera dirubah menjadi Institut Teknik PLN. Itu alasan saya mengapa saya mau bercapek-capek pindah ke perguruan tinggi yang saat saya masuk itu masih
rankingnya tidak terlalu mengembirakan lah. Dan dalam setahun alhamdulillah kita dari sekitar ranking 300-an sekian, sekarang udah masuk di 136 atau 138. Lumayan lah. Di mana Pak Prof? Di Dikti. Di Dikti ya. Dikti, ya. Oke. Nah jadi setelah kurang lebih 1 tahun diberikan amanah oleh PLN sebagai rektor ITPLN ini, itu sudah dari 300 sekian rankingnya, saat ini sudah menduduki ranking 136 atau 38 saya lupa. antara 36 ya. Atau 138 ya. Ya. Oke Pak Prof. Dan saya ada target adalah dalam kurun waktu ini tentu ada 2-3 tahun atau 4 tahun ke depan di bawah 100 lah, di kisaran 50. Harapan itu, harapan. Amin. Namanya usaha. Semoga tercapai Pak Prof. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan terakhir Pak Prof. Yang ingin saya tanyakan Pak Prof terkait dengan ITPLN ini. Apa sih kelebihan ITPLN terhadap kampus-kampus yang lain, dari sisi istilahnya SDM-nya yang dihasilkan, dan dari sisi prodi-prodi atau fakultas yang ada, baik dari sisi akreditasinya ya dengan kampus yang lain, dan kualitas SDM dari ITPLN ini dibandingkan sama kampus lain, apa keunggulannya Pak Prof, bisa dijelaskan? Sebetulnya kalau dari sisi pertama adalah akreditasi kita masih B ya, untuk akreditasi dari perguruan tinggi. Kemudian dari SDM menurut saya ya mungkin dengan yang lain tidak terlalu berbeda, cuma kita mempunyai fokus ke engineering, khususnya di bidang energi dan tenaga listrikan, itu fokus. Makanya tadi fakultas saja informatika, yang dulu namanya Departemen Informatika, fakultas informatika kita namakan adalah Fakultas Telematika Energi gitu. Kemudian tadi saya sampaikan tadi dari mesin kita rubah Fakultas Teknologi dan Bisnis Energi, jadi kita punya fokus. Itulah kekuatan ke depan ini. Zaman tidak bisa lagi kita multi yang terlalu terlalu banyak atau tidak fokus. Kita lebih banyak ke fokus, itu satu kekuatan sebetulnya yang saya lihat. Sehingga dosen-dosen pun meriset dengan wilayah yang sudah punya fokusnya. Itu yang kekuatan, termasuk tadi dosennya. Kemudian jangan lupa di balik SDM juga itu juga ada SDM, ada sarana, laboratorium. Laboratorium yang ada di sini adalah, ya saya berani nyatakan barangkali di Indonesia tidak ada. Pertama ada contoh, kita punya PLTU mini, di mana bahkan perguruan tinggi negeri pun nggak ada yang punya PLTU mini. Kita punya mikrohidro, lab mikrohidro ada kita. Jelas PLTS kita punya, yang cukup lumayan lah untuk perguruan tinggi negeri. Kita bangun juga adalah lab untuk untuk yang ini adalah seperti waste to energy, mulai konversi sampah dari sampah menjadi pellet menjadi gas menjadi listrik, kita punya seperti itu. Kemudian secara real, contoh-contoh sweet yard itu real peralatannya, walaupun tidak online kita punya. Bahkan kita punya trafo yang besar untuk memberikan gambaran utuh menjelaskan kepada mahasiswa trafo itu seperti apa. Bahkan kita juga punya adalah bagaimana anak-anak praktek untuk tower yang 20 kV, lengkap dengan di situ ada isolatornya, ada jaringan kabel dan lain sebagainya untuk praktek semua. Kita punya juga adalah PLT angin, jadi renewable kita kembangkan, maka tadi ada fakultas renewable energy. Jadi kita mempunyai fasilitas yang lebih real ke lapangan, di lapangan. Bahkan kalau mungkin para lur melihat di samping situ juga kita ada pipa-pipa yang besar yang memang untuk pemipaan baik gas maupun pemipaan BBM atau air. Kita punya sistem bagaimana anak mengetahui persis bagaimana pipa sebesar apa, dengan tekanan sebesar apa, dan lain sebagainya. Jadi kita lebih mengarah, kekuatan kita adalah bahwa kita riset pun kita mengarah riset terapan, lebih menyesuaikan atau mengikuti kebutuhan masyarakat. Itu kekuatan kita, Lur Muhi. Oke, harapan dari Pak Prof sendiri untuk calon-calon mahasiswa ITPLN di seluruh Indonesia, ya, agar bisa masuk ke ITPLN dan peluang kerjanya seperti apa pasca setelah lulus nanti, apa Pak Prof? Bisa dijelaskan? Peluang kerja sangat besar. Rata-rata, saya bilang rata-rata. Sebagian besar lulusan kita sebelum keluar sudah banyak yang sudah kerja di kita. Adapun yang belum kerja paling lama itu 3 bulan. Dia lulusan itu tidak mendapat pekerjaan. Karena kita membangun kerjasama dengan semua, termasuk dengan PLN sendiri sebagai yang menjadi ibu bapak kami gitu. Walaupun bukan dinas, tidak ada ikatan dinas. Walaupun PLN menguji, PLN ketika dia ini memberi kesempatan kepada kita untuk mahasiswa kita untuk diuji kemampuannya untuk masuk kepada PLN. Itu diberi kesempatan.
Yang paling memudahkan lagi adalah bahwa yang paling mudah adalah hampir seluruh sektor PLN itu menerima untuk magang kita, kemudahan kita. Bahkan skripsi-skripsi kita ini banyak sekali problem di PLN, kita bisa masuk ke sana, bisa magang, kerja praktek, dan itu di sana. Itu contoh. Tapi bukan berarti kita semuanya PLN, karena kita tidak mau juga betul-betul hanya PLN, problem PLN. Kita juga masalah-masalah di industri, kita banyak bekerjasama dengan industri. Bahkan kita juga ada kerjasama dengan Korea, dengan perusahaan-perusahaan Korea untuk mengembangkan baik usaha ataupun risetnya kita kembangkan. Gitu. Jadi harapan saya barangkali itu adalah satu bagian barangkali adik-adik yang berminat ke Institut Teknologi PLN, itu adalah bagian dari harapan lulusan dari kita adalah bisa diserap oleh dunia kerja. Dan jangan lupa di dalam lingkungan kita pun dibangun, kami dibangun fasilitas-fasilitas mahasiswa untuk berekspresi. Ada sebut namanya inovasi, ya, ruang inovasi. Di situ mahasiswa salah satu adalah kegiatannya ada namanya Brajamusti. Brajamusti itu apa? Brajamusti itu adalah kendaraan listrik yang dibangun, ikut kompetisi. Kegiatan yang seneng nyanyi, ada kita punya paduan suara. Paduan suara itu kita di internasional lumayan, kita selalu dapat nomor. Kita di nasional kita sering mendapatkan juga nomor 1. Dan kegiatan lainnya olahraga lengkap kita semua. Kemudian istilahnya untuk mahasiswa nongkrong-nongkrong sambil belajar, sambil berdiskusi, banyak beberapa tempat kita siapkan. Internet kita kasih. Bahkan tidak harus internet itu kita kasih, tidak harus hanya di kampus saja. Mahasiswa mempunyai account, ya, dengan kita kerjasama dengan Wifi ID, di mana saja mahasiswa bisa melakukan internet tanpa bayar. Gitu. Jadi fasilitas itu kita berikan untuk untuk mahasiswa di Institut Teknologi PLN. Dan terakhir adalah bahwa lulusan Institut Teknologi PLN itu harus mempunyai 3 sertifikat. Satu, sertifikatnya adalah MOS, namanya Microsoft Office System. Yang kedua, dia sertifikat bahasa Inggris. Gitu. Yang ketiga adalah sertifikat kompetensi. Karena dengan 3 ini akan lebih mudah untuk melamar kerja atau mendapat pekerjaan. Itu Lur Muhi yang barangkali bisa menarik calon mahasiswa untuk masuk di Institut Teknologi PLN. Oke, himbauan kepada calon mahasiswa untuk kemudahan tes dan kemudahan untuk masuk di ITPLN itu seperti apa, Pak Prof? Ya, sebetulnya kita buka jalur sekarang ini yang mungkin sama dengan lain, dengan jalur rapot karena ujian itu yang paling mudah. Dan itu kita siapkan beberapa tahap lah ya. Memang kita juga harus memberi kesempatan seluruh calon mahasiswa untuk masuk. Dan kita ini tinggal ketik saja di Google info PMB, pasti di situ yang pertama munculnya adalah info PMB dari ITPLN. Itu mudahnya. Daftar mudah, kita layani semuanya. Yang bahkan calon mahasiswa yang baru calon aja itu nanti ketika dia ambil formulir misalkan, dia langsung masuk ke grup Telegram. Jadi dia bisa ngikutin ininya, mengikuti perkembangan walaupun belum jadi mahasiswa. Gitu Pak Lur Muhi. Pak Prof, terkait dengan sumber daya manusia untuk dosen atau pengajar. Dosen itu kan diberikan 3 tugas, Pak Prof, yang dinamakan Tridharma Pendidikan atau Tridharma Perguruan Tinggi. Ya. Yang pertama mengajar, yang kedua melakukan pengabdian kepada masyarakat, yang ketiga adalah melakukan penelitian. Ya. Nah, untuk SDM pengajar atau dosen di ITPLN sendiri seperti apa, Pak Prof? Kalau di dunia penelitian itu ada jurnal-jurnal yang sudah viral banget seperti Sinta, Scopus, ya Q1 sampai Q4 dan seterusnya. Nah, untuk SDM dosen atau pengajar di ITPLN seperti apa gambarannya, Pak Prof, sehingga calon-calon mahasiswa itu bisa mengetahui dosen saya dari ITPLN itu dari mana saja sih, ya, dan seberapa besar ilmu yang akan dikasih ke saya. Bisa dijawab, Pak Prof? Yang jelas kalau dosen itu kami program selalu peningkatan level pendidikannya, edukasi pendidikannya. Kita yang jelas pasti rata-rata sekarang adalah S2 dan tentu ada S3. Nah, kita selalu setiap tahun itu mengirim atau menyiapkan dana itu sekitar 10-15 orang untuk mengambil gelar S3 setiap tahun dilakukan. Di luar ada yang kadang biaya sendiri. Itu bicara tentang peningkatan pendidikan. Sekarang kita juga menyiapkan karena ada kemungkinan cukup panjang tentang daring system atau online atau PJJ, pembelajaran jauh, maka kita bangun sistem. Bangun sistem untuk PJJ agar memudahkan. Dan dosen-dosen ini dibekali terus untuk bagaimana PJJ yang baik. Karena PJJ sekarang ini kita masih dalam evaluasi karena ini adalah mendadak. Jadi salah itu yang kita lakukan, pendidikan kita tingkatkan untuk dosen, kemudian teknik pembelajaran kita tingkatkan, kemudian bagaimana dengan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat ada kita ambil namanya hibah. Jadi
Institut ITPLN memberikan hibah kepada dosen yang mempunyai proposal untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Demikian juga bahwa kita memberikan hibah kepada dosen untuk melakukan penelitian. Jadi ada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kurang lebih ada 100 hibah yang kita berikan kepada dosen untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, tentu penelitian outputnya adalah kita yang mendapatkan hibah internal tersebut adalah wajib dia ikut membuat paper dan ikut conference itu yang berstatus Scopus Index. Kemudian bahkan kita juga memberikan harus yang mendapatkan hibahnya yang cukup besar, maka dia harus punya paten kita bangun. Jadi kemudian jelas jurnal seperti SITA kita, bahkan kita sendiri di lingkungan ITPLN mempunyai jurnal-jurnal yang kita bangun sendiri. Kita memang belum sebaik yang lain barangkali kita, tapi kita sudah masuk ke Sinta 4. Jadi ada beberapa jurnal kita masuk Sinta 4 dan cukup lumayan lah peminatnya untuk memberikan pengembangan, jadi sekaligus aspirasi pengembangan implementasi dari dosen. Nah, kemudian lagi adalah bahwa untuk dosen yang mempunyai skill, yang mempunyai kemampuan terapan yang lebih tinggi, kita siapin ada namanya lembaga terapan. Kalau tadi penelitian pengabdian masyarakat dikelola oleh LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Kalau ada yang mempunyai ini yang berbentuk katakanlah proyek konsultasi, maka ada lembaga terapan. Jadi aspirasi atau skill kemampuan dosen itu diasah dari sisi terapan melalui lembaga terapan, sisi lain lagi untuk peningkatan penelitian pengabdian kepada masyarakat melalui LPPN. Jadi dua hal itu diharapkan kemampuan bukan hanya teori yang katakanlah kalau dosen itu, tetapi juga praktek juga dia mampu. Gitu. Baik Pak Prof, terima kasih banyak Pak Prof atas istilahnya sharing-sharingnya. Semoga ini menjadi istilah manfaat buat banyak kampus-kampus yang lainnya. Amin. Ya. Amin. Dan untuk mahasiswa, calon-calon mahasiswa seluruh Indonesia bisa memiliki pengetahuan ITPLN itu seperti apa sih profilnya, sehingga bisa masuk ke ITPLN dan menjadi istilahnya nanti next ketika sudah selesai alumni ITPLN. Dan yang dibentuk dari satu kampus adalah ikatan alumninya Pak Prof. Ikatan alumni yang sangat bagus dari satu kampus, maka peluang untuk mendapatkan pekerjaan itu lebih cepat sekali Pak Prof. Dan itu yang kita rasakan di kampus dulu. Betul. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan Pak Prof. Sebelumnya terima kasih. Kalau boleh saya berikan sedikit bahwa silakan, saya mengundang nih teman-teman, barangkali teman-teman khususnya di perguruan tinggi yang lain untuk membangun kerjasama dengan ITPLN. Kita membangun negeri ini tidak cukup bahwa sendirian. Kita tidak boleh menurut saya bahwa saya lebih baik, Anda lebih jelek, apa dan semuanya tidak. Saya ingin justru mari kita bergandeng tangan membangun kerjasama untuk membangun negeri itu, negeri ini. Gitu. Mari kita bangun sama-sama dengan bekerja sama dengan Institut Teknologi PLN. Terima kasih. Terima kasih Pak Prof. Pak Prof, ada yang ingin saya sampaikan ke Pak Prof nih untuk channel kami Muhi Family. Mohon dibantu Pak Prof. Himbauan apa kepada istilahnya alumni ITPLN atau mahasiswa ITPLN atau mahasiswa seluruh Indonesia ya terkait dengan kualitas kampus ini yang sudah bertransformasi dari STTPLN menjadi ITPLN ya, terkait istilahnya mungkin masalah dunia kerja, pekerjaan dan lain sebagainya atau peluang mendapatkan pekerjaan. Silakan Pak Prof. Tentu khususnya untuk alumni bahwa mari para alumni dari Institut Teknologi PLN kami memanggil untuk memberikan pengetahuan yang didapat di lapangan kepada kami melalui sharing session, melalui diskusi dan lain sebagainya, agar bahwa kami makin dekat dengan dunia kerja. Saudara-saudara, teman-teman alumni masih sudah mengalami menikmati dan kemudian susahnya bekerja, dan itu perlu disampaikan kepada adik-adiknya, kepada mahasiswa kita di sini. Itu perannya sangat penting. Demikian saya kira itu. Demikian saya kira bukan hanya untuk alumni Institut PLN. Kita juga sering mengundang teman-teman yang bukan alumni yang ingin bekerja sama dengan kita, ingin membangun. Intinya kita mari membangun negeri ini bersama-sama. Okay. Itu Pak. Terima kasih Pak Prof. Pak Prof, mohon dibantu Pak Prof. Himbauan kepada seluruh alumni ITPLN, mahasiswa ITPLN atau mahasiswa kampus-kampus yang lainnya terhadap channel Muhi Family Pak Prof. Saudara-saudara, teman-teman dan adik-adik mahasiswa, bahwa model Muhi Family ini adalah sesuatu yang saya kira baik. Dia mencoba menyampaikan hal-hal yang semua aktivitas kegiatan dinamika kehidupan yang ada di khususnya di Indonesia, sehingga bahwa Muhi Family ini
baik, dan sekarang sedang topiknya adalah tentang pendidikan dan khususnya Institut Teknologi PLN. Jadi tidak ada salahnya semuanya yang mendengar ini, baik alumni ITPLN, mahasiswa ITPLN, atau barangkali yang lain-lainnya, adalah untuk mensubscribe MUI Family agar kreativitas seperti ini dari MUI Family bisa terus berjalan. Subscribe, pencet loncengnya, dan jangan lupa like. Dan yang terpenting komen positif Pak Prof. Dan jangan lupa tadi betul juga komen yang positif untuk membangun negeri. Oke, jadi komen yang positif Lur untuk membangun negeri Indonesia ini agar menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warobun ghafur. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Prof ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.